Assalamualaikum, halo Bunda, halo teman semuanya. Maaf ya Bunda, maaf teman-teman. Bulan kemarin memang aku nggak sempat upload untuk budgeting bulan Oktober. Namun ini aku beritahu ya untuk rekapitulasi sisa saldonya dan alhamdulillah di pos Lebaran tahun 2022 itu alhamdulillah sudah terpenuhi loh challenge-nya. Baik, lanjut untuk budgeting bulan November ya. Di sini siapa nih yang sudah terpenuhi beberapa challenge-nya? Semoga cepat terpenuhi ya dan semangat. Yang penting tuh konsisten ya teman-teman. Kalau hanya sekali dua kali mah semua orang juga bisa, tapi kalau kita konsisten itu berdasarkan dari niat dan tujuan utamanya apa. Tema bulan November kali ini aku mengambil tema kemarau karena di Jawa Timur itu benar-benar musim kemarau ya, panas banget. Kalau nggak salah itu bisa sampai 37 derajat Celcius pada siang hari. Gimana dengan keadaan tempat teman sekalian? Ngomong-ngomong soal bulan nih, gak terasa ya, sekarang udah bulan November loh. Tinggal 1 bulan lagi, kita sudah meninggalkan 2021. Boleh tahu nggak sih revolusi apa yang sedang teman-teman susun untuk tahun 2022? Semoga apa yang kalian rencanakan harus jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Tetapi kita hanya bisa berikhtiar, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bunda-bunda muda atau mama-mama muda atau pengantin baru yang belum melakukan budgeting, yuk melakukan budgeting supaya apa? Finansial kalian juga aman dan masa depan kalian juga aman. Karena apa? Kalau kita sudah terbiasa budgeting, otomatis kita bisa untuk menahan hawa nafsu. Kita merasa kalau gajian pertama itu kita merasa kaya raya kan? Tetapi jangan lupa di setiap kehidupan itu pasti memiliki pos masing-masing yang juga membutuhkan biaya. Nah, alhamdulillah nih untuk bulan ini saya ditransfer oleh suami saya sebesar 5.300.000 karena alhamdulillah suami mendapatkan rezeki yang lebih dan otomatis saya savingkan nih sebanyak Rp380.000. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, ini uang hanya untuk keperluan rumah tangga atau untuk masalah dapur. Tapi untuk masalah zakat penghasilan maupun memberikan kepada orang tua dan juga kepada ibu mertua itu di luar dari budget ini. Oh ya, teman-teman, kita jangan sampai lah ya melarang suami kita untuk berbakti pada kedua orang tua. Karena apa? Di satu sisi itu rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan ada kucuran dari doa orang tua. Jadi jangan pelit-pelit dengan orang tua, suami, dan juga orang tua kita. Berbagi itu tidak akan membuat kita miskin. Berbagi itu tidak akan membuat kita sulit. Semakin kita berbagi, semakin lapang jalan urusan kita. Namun hanya saja setiap uang yang kita keluarkan itu alangkah lebih baiknya kita harus transparan dengan pasangan kita. Karena apa? Kalau kita transparan tentang keuangan kepada pasangan kita, otomatis pasangan pun akan percaya kepada kita, akan mempercayakan uang atau nafkah yang diberikan kepada kita. Nah, di sini aku bikin beberapa sinking fund nih, agak banyak ya. Karena memang pengeluarannya itu nominalnya agak besar tiap tahunnya. Jadi saya buat sistem sinking fund aja deh daripada mengganggu uang tabungan utama. Dan perlu teman-teman ketahui ya, saya sebenarnya bukan ahli finansial. Hanya saja saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui tentang bagaimana cara saya untuk mengatur keuangan saya. Dan alhamdulillahnya saya telah menerapkan ilmu ini dari awal menikah. Dan sebenarnya tiang rumah tangga itu ada di kita sebagai perempuan dan sebagai istri. Kalau kita pandai mengatur keuangan, otomatis keadaan finansial keluarga kita pun juga akan selamat.
Dan tak lupa juga dukungan dari suami ya Bunda. Karena apa? Memang ada perempuan maupun istri yang pandai mengatur keuangan, hanya saja suaminya tidak mendukung. Nah, itu harus perlu dibicarakan kembali. Karena apa? Untuk masalah finansial itu sangat rentan, sangat riskan ya. Kalau misalnya dari satu sisi tidak ada yang beda pendapat atau ada yang tidak setuju, otomatis itu nggak akan berjalan dengan selaras. Jadi apapun yang ada di rumah tangga, termasuk masalah keuangan dan juga mendidik anak, itu alangkah lebih baiknya untuk dibicarakan bersama dengan pasangan kita. Nah, di sini saya juga sedikit mengingatkan teman-teman ya, dan juga mengingatkan diri sendiri. Bagi teman-teman yang suaminya atau dirinya itu mempunyai penghasilan sudah di batas jumlah nizab zakat profesi penghasilan, maka diharuskan atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi penghasilan sebesar 2,5% per bulan. Oh ya, untuk zakat dan juga sedekah itu berbeda loh. Yuk dilihat lagi apa arti zakat dan juga apa arti sedekah. Karena dari sebagian penghasilan yang kita terima sebenarnya ada loh hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Karena jika bersedekah, ketika kita memberikan uang kepada ibu mertua kita maupun kepada orang tua, itu juga termasuk sedekah loh. Itu bukan termasuk zakat. Jadi pengertian dari zakat dan juga sedekah itu sangat jauh berbeda. Jika zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Karena zakat itu sebagai pembersih diri dari harta yang kemungkinan diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta kita semakin tumbuh dan berkembang. Sedangkan sedekah itu merupakan pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan dan bersifat luas banget ya, bisa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu meskipun kita senyum pun kepada orang lain itu juga termasuk sedekah loh. Kita membantu pekerjaan orang lain itu juga sedekah. Kita mengajar itu juga sedekah. Jadi sedekah itu gak harus berupa materi, tapi bisa berupa jasa. Oke, next kita mau menata uang terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam posnya masing-masing. Nah, untuk besar nominalnya tidak harus disamakan dengan punya saya. Karena apa? Itu sesuaikan dengan kebutuhan Bunda aja deh, tiap bulannya itu butuh berapa untuk pengeluaran setiap posnya. Yang pertama yaitu checklist untuk saving sebesar Rp380.000. Oh ya teman-teman, bagi yang udah melihat video aku sebelumnya, aku ada kan investasi logam mulia, dan sekarang memang aku nggak investasi logam mulia dari uang kebutuhan dapur aku, tetapi alhamdulillahnya suami itu sekarang tiap bulannya mendapatkan rezeki lebih. Jadi rezeki itulah yang akan aku putar untuk saya jadikan investasi logam mulia. Selanjutnya ada PLN dan juga PDAM serta WiFi. Di sini saya bayarnya by transfer ya Bunda, jadi nggak ada uang cashnya. Lalu selanjutnya yaitu ada LPG dan galon. Itu tiap bulannya saya habis 150.000 karena saya beli airnya itu air yang
galon asli ya, bukan yang isi ulang. Terus sama juga LPG itu tiap bulannya saya habis 2 tabung. Bagaimana dengan punya Bunda? Selanjutnya yaitu ada laundry baju. Di sini laundry baju yang saya maksud yaitu hanya setrika aja ya Bun. Jadi nyucinya tetap ada di rumah. Lanjut, ada iuran bulanan RT. Di sini lingkungan saya itu untuk iuran bulanan RT itu udah termasuk keamanan ya. Jadi sebesar Rp130.000 dan dibayarkan setiap awal bulan. Lalu ada belanja mingguan, itu saya setiap minggunya belanja sebesar 200.000, tapi kadang tetap sisa sih, nggak tahu kenapa ya kok bisa sisa gitu loh. Jadi itu aku ambil 800.000 dan aku poskan ke pos masing-masing di belanja mingguan 1, 2, 3, dan 4. Jadi tiap minggunya itu 200.000. Next, ada belanja bulanan. Di sini belanja bulanan hanya 200.000 Bun. Karena apa? Kita cuman berdua dan kebutuhannya itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya udah ada anak mungkin kebutuhannya banyak ya, karena ada jajanan dan juga cemilan-cemilan untuk anak gitu ya. Next, selanjutnya ada skincare. Jadi bulan ini skincare aku habis ya. Jadi aku ngeluarin budget yang agak over untuk skincare, yaitu sebesar 250.000. Ada healthy atau kesehatan. Di sini kesehatan yang saya maksud yaitu untuk beli obat-obatan ringan lah di apotek terdekat. Tapi kalau untuk berobat, alhamdulillahnya saya dan juga suami ditanggung oleh asuransi di perusahaan suami saya bekerja. Next part yaitu kita ke pos sinking fund. Yang pertama yaitu ada cicilan pajak mobil. Kenapa Bun saya inisiatif? Karena pajak mobil itu menurut saya sangat besar ya. Jadi saya berinisiatif untuk gimana ya caranya tidak mengganggu tabungan utama saya. Akhirnya saya bikinkan nih sinking fund untuk cicilan pajak mobil. Lumayan Bun, bener-bener nggak kerasa, dan tiba-tiba ketika sudah jatuh temponya uang itu udah terkumpul. Jadi aku bikin label seperti ini Bunda. Misal kebutuhan pajak mobil Bunda berapa, nah dibagi aja selama 1 tahun 12 bulan. Jadi per tahunnya per bulannya kita ketemu berapa. Dan cara ini sangat membantu saya untuk tidak mengganggu tabungan utama saya. Karena apa? Ketika saya sharing dengan ibu-ibu lainnya, wow ternyata ibu-ibu itu sangat keberatan loh dengan pajak mobil. Jadi aku kasih ide seperti ini dan alhamdulillahnya mereka sedikit demi sedikit mulai menerapkan. Next yaitu ada cicilan pajak rumah mertua. Ini cicilan pajak rumah mertua yaitu 1 tahunnya 2 juta. Namun kita bagi ya, nggak ditanggung oleh suami saya sendiri, jadi ditanggung oleh saudara yang lain juga. Suami saya hanya menanggung 1.500.000. Karena apa? Mungkin karena harga tanah di Surabaya itu agak mahal ya. Jadi nih pajaknya pun juga agak mahal gitu, dan luas tanahnya pun juga lumayan sih. Untuk caranya sama Bun seperti pajak mobil. Jadi pajaknya itu berapa 1 tahunnya dibagi 12 bulan. Lalu ada kurban untuk tahun 2022. Namun kurban ini saya tujukan untuk suami saya. Dan cara ini sudah saya terapkan untuk 1 tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah loh Bunda, ternyata dari cara seperti ini akhirnya saya bisa komitmen untuk berkurban setiap tahunnya. Next yaitu ada vacation. Nah di sini vacation saya budgetkan sebesar 2 juta. Itu untuk liburan berdua aja ya Bun, karena memang saya dan juga suami membutuhkan waktu untuk berduaan. Karena apa? Ketika kita berduaan pun dengan pasangan kita itu bisa menemukan rasa cinta kembali gitu loh Bun, seperti awal-awal ketemu. Dan tapi sayangnya itu pada bulan September dan juga Agustus itu kita udah keduluan ke Malang dan juga dibuat untuk ke Sumeneb karena ada acara keluarga. Jadi otomatis saya menggunakan uang vacation ini. Akhirnya
saldo akhirnya yang kita peroleh masih Rp341.000. Selanjutnya ada biaya bubuhan dan juga tilikan, dimana fungsinya pos ini yaitu untuk ketika kita kedapatan nih undangan pernikahan teman, atau ada saudara atau teman yang melahirkan atau sakit, kita jenguk, kita gunakan pakai uang ini, pakai uang pos ini, sehingga kita itu juga tidak terlalu beban gitu loh untuk masalah aduh banyak kondangan nih bulan ini, aduh banyak orang sakit nih, aduh banyak orang melahirkan nih. Pasti ada kan yang berpikiran seperti itu. Dan kalau saya rasa ya, ternyata rata-rata itu mereka kurang memperhatikan untuk pos ini, tetapi saya sangat memperhatikan tentang pos ini karena memang ternyata pos yang paling banyak kita keluarkan yaitu adalah pos bubuhan juga tilikan. Seperti contohnya bulan ini ya, transaksi yang sebelum-sebelumnya itu kan harusnya saya sudah mengumpul 400.000, cuman kita gunakan nih untuk beberapa aktivitas yang mengeluarkan biaya dari pos bubuhan juga tilikan ini. Kita hitung dulu ya Bun, untuk uang sinking fund-nya itu totalnya kita mengeluarkan berapa. Karena kalau uang sinking fund itu selalu sama dengan aktualnya, jadi budget dengan aktual itu selalu sama, karena memang benar-benar langsung kita masukkan ke dalam posnya, tidak mengharapkan untuk ada sisa. Dan ini saya lagi total living expense-nya sebesar Rp2.630.000. Part selanjutnya yaitu social and playing funds. Sebelumnya kita tata terlebih dahulu ya, dan itu ada sedekah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, zakat penghasilan itu berbeda dengan sedekah. Jadi saya pun dan juga suami mengeluarkan zakat penghasilan dan juga mengeluarkan sedekah setiap bulannya. Lalu selanjutnya yaitu ada jajan di luar. Nah, fungsinya jajan di luar ini yaitu untuk ketika kita pergi berduaan di luar itu ya kita menggunakan uang ini, tapi tetap harus memperhatikan tidak boleh over budget. Selanjutnya yaitu ada ngasih adik, ini uang jajan adik ya, tapi udah aku kasihkan, jadi nggak aku ambil uang dari sini. Selanjutnya yaitu ada bensin mobil, itu sebesar 100.000. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu saya dengan suami itu memang jarang banget keluar itu menggunakan mobil. Paling sering itu menggunakan sepeda motor, karena menurut saya tuh kalau sepeda motor tuh jauh lebih romantis gitu loh Bun. Dan selanjutnya ada keperluan kucing. Di sini keperluan kucing aku tuh 200.000. Alhamdulillah budgeting bulan November sudah selesai. Semoga bulan November ini tetap ada sisanya ya seperti bulan yang lalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.